Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi mama papa. Puji Tuhan. Bagaimana anak-anak keadaan kalian? Tetap semangat ya, tetap sukacita dan tetap dengar-dengaran. Tuhan Yesus selalu ada untuk anak-anak. Nah, anak-anak, kalau kita pada pagi ini bisa beribadah, itu hanya karena kasih Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak kalau begitu, bagaimana, sudah siapkah kalian memuji Tuhan? Ya, siap, puji Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita nyanyikan pujian untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus sudah selalu menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Mau kita istirahat, mau kita dalam kegiatan, Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita, terima kasih kita. Naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Mari anak-anak, kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ibadah yang Bapa berikan bagi kami. Bapa, Engkau yang ampuni dosa kami dan lepaskan kami dari segala yang jahat. Tolong kami Bapa, berikan kami hati yang mengasihi Engkau, untuk kami dapat memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan jam ibadah kami. Amin. Nah anak-anak, Ibu sangat bersuka cita loh sayang. Ya, Tuhan Yesus sudah menyatakan kebaikannya untuk anak-anak, untuk ibu dan untuk semuanya. Apa kebaikan Tuhan? Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Tuhan juga memelihara hidup kita dan selalu menolong kita. Anak-anak, kenapa ya Tuhan Yesus mau melakukan semua itu? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ibu? Siapa? Ya, apa? Oh, betul sekali.
sekali. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Hanya itu anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi kita. Betapa sukacitanya ya, kalau ada kasih Tuhan di hati kita. Kita pun dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan semua orang boleh bersukacita. Karena kita adalah sukacita. Mari kita angkat pujian ini. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kasih Tuhan diam, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anak, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ya, sebab apa sayang? Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan semuanya untuk kita. Kita dapat melakukannya itu dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kasih Tuhan. Jadi bukan karena supaya kita diberkati, tapi ingat kita melakukan semua yang baik karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita juga mengasihi sesama. Anak-anak, ada lagu baru ya, akan kita nyanyikan bersama. Mari kalian belajar dan nyanyikanlah bersama-sama dengan Ibu. Kasihilah Tuhanku, Dialah Allahku, dengan sebulat hati, segenap jiwamu, dan dengan akal budi, segala tenagamu. Kasihi sesamamu seperti dirimu. Sekali lagi sayang. Kasihilah Tuhanmu, Dialah Allahmu, dengan sebulat hati, segenap jiwamu, dan dengan akal budi, segala tenagamu. Kasihi sesamamu seperti dirimu. Kita sangat bersukacita. Sebentar ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Perhatikan baik-baik sayang, berkat apa yang Tuhan mau sediakan untuk kita. Ajaran dan didikan apa? Mari kalian perhatikan ya. Akan dibawakan oleh Ibu Rosmaria. Nah, anak-anak yang di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Semua sikap baik, matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami masih boleh beribadah di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk dapat duduk dengan manis mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik yang di rumah, anak-anak yang di rumah. Bagaimana kabar kalian? Baik kan? Sehat kan?
Puji Tuhan. Saya sapa juga dengan orang tua yang mendampingi. Wah, senang sekali kalau saat ini kami memperhatikan ada banyak orang tua yang boleh mendampingi anak-anaknya di dalam sekolah minggu. Selamat pagi Bapak Mama, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk anak-anak di rumah, kali ini Bu Lukas tidak sendirian di sini, tetapi Bu Lukas ditemani oleh dua teman yang cantik-cantik. Siapa mereka? Mau tahu kan? Mau kenalan kan? Bu Lukas panggilkan. Ayo teman-teman yang bersama Bu Lukas, kita di sini. Kita akan menjumpai teman-teman kita yang ada di rumah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ini teman-teman yang Bu Lukas tadi katakan pada kalian sekarang sudah ada di sini. Nah, kalian ingin tahu kan siapa mereka? Kita kenalan dulu yuk. Nah, sekarang teman-teman yang ada di sini, coba kalian kenalkan dulu siapa nama kalian dan sapa teman-teman yang di rumah. Dimulai dari kamu ya. Namanya Sisi, teman-teman. Siapa coba diulangi? Iya, Sisi. Jangan lupa ya yang pakai baju biru dan rambutnya diikat dua namanya Sisi. Nah, sekarang kamu, siapa namanya? Halo teman-teman, nama saya Lilin. Oh, namanya Lilin. Ya. Siapa teman-teman di rumah? Coba diulangi dengan keras. Iya, namanya Lilin. Nah, anak-anak, teman-teman di rumah, hari ini Bu Lukas senang sekali. Karena Bu Lukas tidak disendirian, tetapi ditemani oleh dua teman yang cantik-cantik. Bu Lukas mau tanya-tanya dulu nih sama teman-teman yang ada di sini. Nah, teman-teman, si Lilin, kalian kan selama ini ibadahnya online. Ya. Bu Lukas mau tanya, rajin nggak ibadahnya? Rajin Bu. Setia nggak? Setia. Siapa yang pernah bolong? Saya nggak pernah. Betul? Nggak bohong? Nggak bohong. Good, luar biasa. Nah, anak-anak yang di rumah pasti juga sama dengan teman-teman di sini. Semuanya rajin beribadah, tidak pernah bolong, walau tidak diawasi oleh Bapak Ibu Guru karena ibadahnya online di rumah. Tapi belum cukup, Bu Lukas mau tanya lagi sama teman-teman yang ada di sini ya. Kamu dan juga kamu, waktu ibadah online, waktu Bapak Ibu Guru mengatakan ayo berdoa, gimana kalian? Sikapnya berdoa beneran atau tidak? Berdoa. Dengan sungguh-sungguh? Iya Bu. Enggak mainan? Enggak. Wah, bagus, luar biasa. Terus waktu memuji Tuhan, kalau ibu gurunya bilang, ayo kita menyanyi dan memuji Tuhan, apakah kalian juga menyanyi? Iya Bu, ikut nyanyi. Suaranya banter atau enggak? Banter Bu. Sambil males-malesan atau enggak? Enggak. Kalau Bapak Ibu gurunya mengatakan, ayo tepuk tangan, pakai gerakan, kalian lakukan atau tidak? Lakukan Bu. Wah, hebat, luar biasa. Bu Lukas senang dengarnya. Nah, sekarang waktunya dengar firman Tuhan. Ya. Apakah kalian yang di sini juga mendengarkan dengan baik atau ngobrol sendiri, mainan sendiri? Ya, dengar dengan baik Ibu. Betul, Iya. dengarkan dengan baik. Ya. Wah, Bu Lukas senang dengarnya. Ternyata teman-teman yang di sini walaupun ibadahnya online, tidak diawasi oleh guru-guru sekolah minggu, tetapi mereka berdoa dengan baik, memuji dengan baik, kemudian mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Pasti kalian yang ada di rumah semuanya juga melakukan hal yang sama. Ya, good, luar biasa. Tapi tunggu dulu. Kamu kenapa ini tanganmu agak biru-biru, keningmu juga? Kenapa ini? Kenapa, Lin? Itu Bu, kemarin saya jatuh. Oh, jatuh? Iya. Kok kamu tahu? Iya Bu. Oh, pasti kamu menolongnya ya karena kamu anak baik. Loh kok enggak?
Kenapa enggak? Aku lagi main jin. Seru jinnya. Oh gitu. Makanya aku nolong dia. Itu enggak baik kalau ada temannya yang perlu bantuan ditolong. Tadi loh Bu Lukas sudah seneng sekali waktu kalian cerita ibadah olehnya bagus, luar biasa, nggak pernah bolong, memuji Tuhan dengan baik, berdoa dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, luar biasa, mengasihi Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan juga ingin kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Salah satu contohnya dengan menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Begitu, Iya, Bu. ngerti enggak? Iya. Nah, Lain kali aku tolong deh. ya bagus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana Tuhan menginginkan kita ketika kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga ingin setiap kita mau mengasihi sesama kita. Mau dengar ceritanya? Mau, Bu. Oke, kita dengarkan dengan baik. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kalau kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan 9, di sana kita akan melihat sebuah cerita tentang bangsa Israel yang setia beribadah kepada Tuhan. Ya, mereka selalu beribadah di rumah ibadah, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka belajar firman Tuhan dengan baik. Wah, bagus ya, luar biasa bangsa Israel. Nah, tapi teman-teman, bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa mereka beribadah disertai dengan berpuasa. Tahu nggak kalian apa itu puasa? Coba kalian ngomong, Bu Lukas pengen dengar suaranya. Kurang banter, kurang dengaran? Iya, bagus. Ada yang ngomong, wah berpuasa itu artinya menahan lapar, menahan haus. Betul. Tapi bukan itu saja. Yang dimaksud puasa oleh bangsa Israel adalah bagaimana ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka betul-betul mencari Tuhan. Mereka merendahkan hati, merendahkan diri untuk datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu setiap mereka beribadah kepada Tuhan, sebagai tanda mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kemudian mereka berpuasa. Nah, untuk anak-anak yang di rumah, ada ya yang pernah berpuasa seperti bangsa Israel? Coba Bu Lukas ingin tahu, ada yang pernah berpuasa di antara kalian? Wah, ada yang ngomong, ada Bu. Kapan? Itu loh waktunya kita memperingati hari Paskah. Biasanya kami sekeluarga berpuasa dan berdoa. Wah, bagus, pinter, luar biasa. Memang puasa juga Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, mereka menyanyi, mereka juga berpuasa. Tapi teman-teman ya, anak-anak semua, bukan hanya itu saja loh yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka beribadah kepada Tuhan. Di dalam Alkitab dituliskan bahwa setiap hari mereka mencari Tuhan. Kalau setiap hari berarti apa? Hari Minggu mencari Tuhan, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu. Mereka terus mencari Tuhan. Selain beribadah di gereja, mereka di rumah juga beribadah. Mereka setiap hari berdoa. Wah, bangun tidur cepet-cepet berdoa. Ya, mau makan berdoa. Kemudian mau tidur berdoa, mau melakukan apapun mereka berdoa. Wah, hebat ya, luar biasa bangsa Israel. Ayo, siapa yang di antara kalian juga seperti itu? Hebat ya, Bu Lukas senang. Nah, luar biasa mencari Tuhan dan mencari Tuhan. Tetapi anak-anak, ada hal aneh yang Bu Lukas perhatikan di sana. Karena Alkitab mengatakan bahwa ketika mereka sudah setia beribadah kepada Tuhan, ternyata Tuhan tidak mempedulikan ibadah mereka. Tuhan tidak memperhatikan ibadah mereka.
Tuhan tidak mengindahkan ibadah mereka. Loh, kok bisa? Sudah baik loh ibadahnya, sudah setia loh ibadahnya, berpuasa lagi. Kok Tuhan tidak mempedulikan ibadah mereka? Apa ya yang salah? Ada apa dengan bangsa Israel? Nah, ternyata teman-teman ada sesuatu yang salah yang membuat Tuhan tidak pernah memperhatikan atau mengindahkan ibadah mereka. Kenapa? Karena ternyata seringkali mereka bertindak semena-mena. Apa itu bertindak semena-mena? Selalu menindas orang lain yang dianggap lebih rendah. Yang kaya katakan, aku lebih kaya, gak mau aku bergaul dengan kamu, walaupun setiap hari mereka beribadah kepada Tuhan. Yang pinter katakan, aku gak mau, kamu orangnya gak pinter, aku gak mau berteman sama kamu, gak mau aku bantu kamu gak level sama aku. Nah, itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang merasa cantik katakan, aku gak mau bergaul dengan kamu, kamu gak cantik, apa itu bentuk badanmu, rambutmu begitu, kulitmu gitu, gak mau. Demikian juga yang ganteng, yang merasa ganteng gak mau berteman dengan teman-temannya yang dirasa gak ganteng. Ya, mereka selalu bertindak semena-mena menganggap bahwa aku yang paling hebat, aku yang paling luar biasa, gak peduli dengan sesamanya. Sehingga akhirnya di antara mereka justru sering bertengkar. Ya, kalau semuanya merasa aku lebih hebat, aku lebih luar biasa, jadi mereka nggak mengasihi sesamanya, justru bertengkar. Wah, melihat hal ini Tuhan nggak mengindahkan mereka. Buat apa kamu berdoa, memuji Tuhan, baca firman Tuhan, ke gereja, tapi kamu tidak mengasihi sesamamu, tidak memperdulikan sesamamu, justru bertindak semena-mena, menindas mereka. Tuhan katakan bahwa aku ingin kamu memperhatikan sesamamu. Tolonglah orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, tadi seperti teman-teman kita tadi yang ada di sini ya, ada yang jatuh. Nah, kita tolong mereka, kita bantu mereka kalau kita bisa melakukannya. Nah, demikian juga dengan adik-adik di rumah. Tuhan ingin selain kalian setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan juga ingin di dalam ibadah kita juga mempedulikan sesama kita. Nah, kali ini kan seringkali kita berjumpanya dengan mama, papa, kakak, adik karena masa pandemi. Nah, kita lihat mereka, apa sih yang bisa saya bantu untuk mama saya, papa saya, kakak saya, adik saya? Jangan mainan HP melulu, jangan senang-senang untuk diri sendiri dulu. Kita lihat mereka, kita tolong mereka. Kita perhatikan mereka, kita mau hadir di tengah-tengah mereka. Nah, mungkin juga ada teman-teman kita yang butuh bantuan kita. Pada masa online sekarang ini, studinya Bu Guru atau Pak Guru di sekolah mungkin menerangkannya cuma sedikit karena terbatas oleh waktu, oleh kesempatan. Mungkin ada teman kita yang tidak bisa, belum mengerti pelajaran. Kalau mereka telepon kita, aduh pelajaran matematika ya bagaimana ya, aku nggak ngerti. Apa yang kalian lakukan? Nggak mau, nolong kamu. Aku juga mau mainan sendiri, mainan HP sendiri. Apakah seperti itu? Tidak, anak-anak. Kita bantu teman kita sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan buat mereka. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Ingat, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita belajar. Setialah di dalam beribadah kepada Tuhan. Setiap hari, bukan hanya hari Minggu saja. Seperti bangsa Israel katakan, setiap hari mereka mencari Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan selain itu, di dalam ibadah itu Tuhan juga ingin bahwa kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak semua, di dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 27, coba yang ada Alkitabnya, dibuka Alkitabnya. Amsal 3 ayat 27. Kalau sudah ketemu, kita mau baca bersama-sama ya. Amsal 3 ayat 27, 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan
daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, ini firman Tuhan kita untuk hari ini. Tuhan katakan, jangan pernah menahan kebaikan. Mari kita lakukan supaya Tuhan berkenan kepada ibadah kita. Jangan tiru bangsa Israel yang hanya setia beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak mempedulikan orang-orang yang ada sekitarnya, tidak mau menolong mereka, tidak mau membantu mereka. Tetapi sekali lagi, ingat Amsal 3 ayat 27. Di sana dikatakan, selain setia beribadah, mari kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Sekali lagi ya Tuhan, tolong kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Kami boleh setia beribadah kepada Tuhan dan kami juga setia melakukan firman Tuhan dengan mengasihi saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami, guru-guru sekolah minggu GB Kris Malang, mengucapkan selamat ulang tahun buat Eklesia Febe Kristabel yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami di dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai dengan akhir ibadah kali ini. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa syafaat, khususnya kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kami bersyukur untuk setiap mereka yang sudah melayani Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami. Engkau akan terus menolong guru-guru sekolah minggu kami. Demikian juga kami berdoa untuk setiap kami anak-anak sekolah minggu GB Kris Malang. Bila Tuhan juga akan terus tolong kami, kuatkan kami untuk kami boleh setia beribadah kepada Tuhan. Demikian juga untuk masa studi online kami, Tuhan juga terus kuatkan kami untuk kami boleh semangat di dalam mengikuti studi kami. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami juga mengingat untuk teman kami yang berulang tahun, yaitu Febe. Biarlah Tuhan akan menolong memberkati anak ini, memberkati studinya dan masa depannya, terlebih imannya, biarlah semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, dan pada akhirnya kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan akan tolong bangsa kami. Di saat ini begitu banyak masalah dan pergumulan, biarlah Tuhan akan tolong bangsa kami untuk boleh keluar dari masalah yang ada. Berkatilah doa kami pada pagi hari ini, kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, ibadah kita kali ini sudah selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pimpinan Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita rindu bahwa minggu depan kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah Minggu GP Kris Malang. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker kita, mencuci tangan, jaga jarak. Ya, ingat kesehatan itu penting. Lakukan protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.